Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong ubah jadwal latihan demi lawan Jepang. Pengorbanan Jordi Amat demi Timnas tak patut dipandang sebelah mata. Bintang Timnas Jepang waspadai kekuatan Garuda. Dan pelatih asal Portugal beri apresiasi kepada Sintayong. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia U20 dihadapkan pada jadwal yang padat selama tahun 2024. Saat ini pun skuad Garuda Nusantara juga tengah menjalani pemusatan latihan guna menghadapi ajang tersebut. Selain TC, Timnas Indonesia U20 juga bakal menjalani laga uji coba melawan Thailand dan Uzbekistan pada 26 dan 30 Januari. Dengan dua laga uji coba internasional yang dijadwalkan sebagai bagian dari pemusatan latihan, Indra Syafri menjelaskan bahwa tim pelatih memberikan kebebasan kepada pemain untuk menggunakan medsos tetapi juga mengatur waktu-waktu tertentu. Dia menekankan bahwa komunikasi yang baik antara tim pelatih dan pemain sangat penting agar para pemain memahami aturan dan harapan yang sudah ditetapkan. Tampil kurang memuaskan ketika laga menghadapi Vietnam di penyisihan grup D Piala Asia 2023. Hoki Caraka akhirnya buka suara atas kritik penampilan dirinya yang jauh dari kata terbaik. Sebagai striker, Hoki mengakui dirinya belum mempersembahkan gol di ajang tersebut. Terlebih ketika menghadapi Vietnam, dirinya hanya mendapat kesempatan 20 menit bertanding. Diberi kepercayaan bermain selama 20 menit, pemain asal PSS Sleman tersebut bukan mendapat pujian, malah sebaliknya. Kritik menyasar pemain 19 tahun tersebut lantaran dinilai tidak bermain baik ketika rekan-rekannya berjibaku dengan pemain Vietnam. Hoki pun mengakui jika apa yang terjadi malam itu benar-benar di luar dugaannya. Kini dia yakin bisa memperbaiki diri dan di laga nanti siap memberikan yang terbaik. Kritikan membangun memang dibutuhkan para penggawa Garuda saat ini dan bukanlah kritikan yang selalu menjatuhkan mental pemain. Diketahui pada laga matchday kedua grup D Piala Asia 2023 kontra Vietnam, posisi Yaakob Sayuri memang kerap berubah-ubah. Pemain berusia 26 tahun itu memulai laga sebagai winger kanan, lalu sempat berpindah posisi sebagai winger kiri hingga bek sayap kanan. Mengetahui hal ini, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares buka suara. Tavares tak menyalahkan apa yang sudah diputuskan oleh Sintayong. Namun pelatih asal Portugal itu justru memberikan pujian kepada Yaakob Sayuri karena berhasil tampil apik. Ia menilai bahwa Yaakob mampu melakukan pergerakan yang bagus, juga menciptakan tackle dan intercept pada beberapa situasi. Sehingga baginya, anak asuhnya telah tampil maksimal dalam laga terbesar itu. Sementara itu, Yaakob Sayuri sendiri sebelumnya menegaskan tak keberatan dengan perubahan posisi yang dialaminya. Ia mengaku siap tampil di posisi manapun selama memberikan kontribusi untuk Timnas Indonesia. Kekalahan Vietnam dari Timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 turut mendapat perhatian dari publik Korea Selatan. Tak tanggung-tanggung, citra sepak bola Vietnam sebagai kekuatan nomor 1 di Asia Tenggara langsung runtuh usai takluk dari Timnas Indonesia. Lewat salah satu media lokal, publik Korea Selatan menilai Timnas Vietnam menjadi lemah setelah tak lagi ditukangi oleh Park Hang-seo. Pasalnya, Vietnam begitu superior saat masih di tangan Park Hang-seo, bahkan sempat mencapai babak perempat final Piala Asia 2019. Kekalahan dari Timnas Indonesia jadi aib besar untuk Vietnam. Citra istimewa mereka di Korea Selatan langsung runtuh seketika hingga menjadi ilusi. Sebaliknya, media Korea ini berbalik memberi pujian terhadap Timnas Indonesia asal Sintayong di Piala Asia 2023. Sebagai tim dengan pemain termuda, memiliki banyak kelebihan mulai dari kecepatan, kekuatan hingga teknik dasar mengumpan yang memukau. Lebih lanjut, media tersebut mengungkap susah payah Park Hang-seo membangun citra sepak bola Vietnam sebagai yang terkuat di Asia Tenggara, sirna hanya dalam satu hasil pertandingan. Timnas Indonesia meraih kemenangan penting 1-0 atas Vietnam pada matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Saat laga memasuki menit ke-65, terjadi sebuah insiden yang melibatkan Jordi Amat. Wakil kapten Timnas Indonesia itu melakukan duel udara dengan Nguyen Phan Tung. Dalam momen itu, siku dari Nguyen Phan Tung terkena hidung Jordi. Bek berusia 31 tahun itu pun langsung terkapar usai kejadian dengan hidungnya mengalami pendarahan. Setelah mendapatkan perawatan, Jordi dinyatakan tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Rizky Ridho.
Jody sendiri mengungkapkan bahwa dirinya mengalami sedikit masalah di tulang sebelah hidungnya dan ia berharap kondisinya bisa terus membaik. Dia bahkan bersedia menggunakan topeng pelindung wajah jika memang direkomendasikan tim dokter untuk bermain di laga penentuan timnas Indonesia melawan Jepang. Pengorbanan Jody amat layak diapresiasi, bukanlah dihujat di satu kesalahannya. Sebab dirinya juga sempat menunda operasi bahu, meminum obat penahan nyeri hingga mengalami kencing darah demi membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Samurai Biru pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Di atas kertas, Jepang yang merupakan tim terkuat di Asia lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Kendati demikian, di laga pertama melawan Vietnam, Jepang mengalami masa-masa sulit karena sempat tertinggal lebih dulu walau akhirnya menang 4-2 dan kalah dari Irak 1-2 di laga kedua. Kini, winger timnas Jepang Junya Ito mengungkap bahwa kekalahan melawan Irak bisa membuat Jepang bangkit dan tetap bersemangat. Lebih dari itu, pemain yang berkarir di Liga Prancis ini ingin semua pemain Samurai Biru berperan aktif untuk mencetak gol ke gawang Garuda. Di sisi lain, Junya itu mengakui kekuatan timnas Indonesia asuhan Sintayong tak boleh dipandang remeh. Karenanya, winger 30 tahun itu menyebut Jepang tak akan mudah untuk melawan skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini. Sebagaimana diketahui, saat ini Jepang berada di peringkat kedua klasemen sementara grup D Piala Asia 2023. Jepang sudah tidak mungkin lagi menjadi juara grup D Piala Asia, sebab Samurai Biru kalah head to head dari timnas Irak yang bercokol di peringkat pertama dengan 6 angka lewat 2 laga. Dalam kiprah terakhirnya di grup D Piala Asia 2023, Jepang akan meladeni perlawanan timnas Indonesia di Altumama Stadium pada Rabu mendatang. Timnas Indonesia yang masih memiliki kans melaju ke 16 besar menempel Jepang di grup D dengan poin yang sama dari 2 pertandingan dan hanya kalah selisih gol. Sementara itu, winger timnas Jepang Takefusa Kubo khawatir timnya bisa tergelincir ketika melawan timnas Indonesia jika terlalu memikirkan kemungkinan berhadapan dengan timnas Korea Selatan. Maka dari itu, Takefusa mengungkap bahwa akan fokus pada laga melawan Indonesia untuk menyegel posisi 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk menghadapi Jepang pada matchday terakhir grup D Piala Asia 2023. Tidak seperti pada 2 laga sebelumnya yang bermain petang hari, kini timnas Indonesia akan bertanding sore hari waktu Qatar. Untuk itu, Sintayong juga melakukan beberapa persiapan khusus. Dilansir dari Kompas ID, Sintayong tidak melakukan latihan di lapangan pada hari Minggu kemarin. Ia dan 26 pemain hanya berlatih di gym hotel tempat mereka menginap. Setelah itu, mereka mengadakan rapat untuk menganalisis kekuatan jelang lawan Jepang. Kemudian, Sintayong juga mengubah jam latihan demi penyesuaian bertanding di sore hari. Meski begitu, suasana optimistis menyelimuti seluruh penggawa Garuda. Misi mencuri poin dari Jepang dicanangkan untuk memenuhi target timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.